Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Maimunah, kelas 10 IPS 2, absen 31. Saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan bumi. Urutan lapisan bumi dari dalam hingga ke permukaan bumi yaitu inti bumi atau core, mantel bumi atau mantle, kerak bumi atau crust. Yang pertama yaitu inti bumi. Inti bumi lapisan yang paling dalam. Inti bumi berada sekitar 3000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini terbentuk seperti bola. Isinya mengandung besi dan nikel. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Yang pertama adalah inti dalam. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km, ketebalan 1250 km, dan panjang jari-jari inti dalam bumi ini sekitar 70% dari jari-jari bulan. Inti dalam tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu pada inti dalam bumi diperkirakan sama dengan suhu permukaan matahari, sekitar 5700 Kelvin atau 5430 derajat Celcius. Inti luar. Inti luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Unsur penyusun utama adalah besi dan nikel. Suhu di inti luar sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Mantel bumi. Mantel bumi ada di atas inti bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi dua, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Yang pertama yaitu mantel luar. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Yang kedua yaitu mantel dalam. Bagian ini berada 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 3000 derajat Celcius. Batuannya tidak selalu cair karena memiliki tekanan yang tinggi. Berat jenis mantel dalam mencapai 4,3 sampai 5,4 gram atau cm kubik. Berdasarkan arus dan gerakan lapisannya, mantel dalam bumi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Litosfer atau kental dan astenosfer atau cair. Lapisan yang ketiga yaitu kerak bumi. Kerak adalah lapisan bumi yang paling luar dan paling keras, namun kerak sangat tipis jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogenlah yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Sementara itu, vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut ke permukaan bumi. Terakhir, gempa atau seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik ataupun aktivitas vulkanis di dalam bumi. Kerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra.
Yang pertama yaitu kerak benua. Kerak benua punya ketebalan sekitar 15-70 km. Kerak benua mencakup 40% dari luas seluruh permukaan bumi. Batuan pembentuknya lebih tua dibandingkan dengan kerak samudra. Beberapa batuan pembentuknya berusia 1,9 miliar tahun dan umumnya berasal dari batuan induk. Kerak samudera adalah lapisan padat terluar kulit bumi, tebalnya 5-10 km. Kerak samudera lebih tipis dari kerak benua karena usianya yang relatif lebih muda. Lapisan ini membentuk 60% permukaan pada kulit bumi dan terus-menerus terbentuk rangkaian pegunungan api di dasar samudera. Batuan pembentuknya berjenis batuan basal yang berwarna gelap, halus, dan berpasir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang lapisan-lapisan bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.